siang dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Pada siang hari ini kita mengupdate beberapa hal yang tentunya perlu Polri sampaikan kepada publik. Pertama, tentang penanganan illegal logging oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yaitu pada tanggal 13 November 2020 telah melakukan penindakan terhadap industri pengolahan kayu atas nama UD Karya Abadi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang diduga sekali lagi telah melakukan perbuatan atau tindakan illegal logging. Ini berdasarkan LP nomor 645/11/2020 Bareskrim. Dan pada tanggal 24 Desember 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama R. R ini adalah pemilik daripada UD Karya Abadi tersebut. Di Kabupaten Barito ditangkapnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga setelah ditangkap pada tanggal 24 Desember tersebut, langsung dilakukan penahanan. Barang bukti yang diamankan dari kasus tersebut antara lain dokumen-dokumen, kemudian juga kayu bulat itu lebih kurang 170 meter kubik, kemudian juga kayu olahan lebih kurang 112 meter kubik, 7 unit mobil, ya, dalam hal ini truk, kemudian juga 1 unit mobil double cabin, 2 unit eksavator, 1 unit dozer, dan juga 1 unit zonder. Dan pada tanggal 2 Februari 2021, jaksa telah berkirim surat, ya, ke Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim Polri dinyatakan telah lengkap, sehingga tersangka atas nama R pada tanggal 10 Februari 2021 telah diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga Bareskrim menindaklanjuti dari kasus ini, yaitu dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang, ya, sesuai dengan laporan polisi nomor 077/2 Romawi /2021 Bareskrim, ya, yang diduga tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh saudara R, ya. Tentunya proses penyidikan dari tindak pidana pencucian uang terus ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Lalu hal kedua yang dapat disampaikan yaitu mengenai penegakan hukum di bidang narkoba, di mana Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama-sama dengan Direktorat Narkoba Polda Aceh dan juga Polres Biren, ya, pada tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jaringan internasional, yaitu jaringan Timur Tengah, Malaysia, dan Aceh. 3 tempat kejadian perkara yang dilakukan pengamanan pada kegiatan penegakan hukum itu
Pertama, TKP di Pelabuhan Rakyat, Desa Matang Bangka di Kabupaten Biren. Kemudian juga TKP kedua yaitu di Desa Blangme di Kabupaten Biren. Dan yang ketiga TKP Desa Musanah Tambu di Kabupaten Biren juga. Jadi ketiganya TKP tersebut di Kabupaten Biren. Dengan barang bukti yang diamankan seberat 353 kg sabu, kemudian 11 tersangka. Ya. Sekarang semua masih dalam proses dan pengembangan daripada pihak kepolisian. Kemudian rekan-rekan sekalian, mengupdate tentang hasil investigasi dari Komnas HAM terhadap kejadian di kilometer 50. Polri telah menerima hasil investigasi dari Komnas HAM dan telah mempelajari seluruh isi daripada hasil investigasi Komnas HAM tersebut. Ada dua hal tentunya yang dicermati oleh Polri dalam hal ini. Yang pertama adalah kejadian penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas, dan yang kedua permasalahan unlawful killing. Yang diterima oleh Polri dalam hal ini adalah hasil investigasi dari Komnas HAM yang berjumlah lebih kurang 60 halaman. Dan sesuatu yang menjadi lebih penting untuk Polri dapat menindaklanjuti daripada permasalahan ini adalah barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM. Oleh karena itu, tindak lanjut ke depan, Polri akan berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk dapat meminta Komnas HAM memberikan barang bukti yang sampai saat ini masih di Komnas HAM untuk diberikan kepada Polri. Karena barang bukti ini sesuatu yang sangat penting bagi Polri untuk dapat menindaklanjuti daripada hasil investigasi Komnas HAM. Ini rekan-rekan sekalian beberapa hal yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas ada yang bertanya? Silakan. Pak, tadi kan ada pelaporan dari PPMK terkait Novel Baswedan. Pak, mungkin itu apakah sudah ada hasil laporannya, diterima, ditolak atau seperti apa? Lalu yang kedua, Pak, izin untuk kemarin kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa Mabes Polri sudah menerima laporan Aisyah Weddings, Pak. Mungkin perkembangannya sekarang seperti apa penyelidikannya? Terima kasih, Pak. Prinsip tugas pokok Polri adalah sebagai pelayan masyarakat. Seluruh laporan masyarakat tentunya akan diterima oleh Polri, termasuk juga laporan terhadap saudara Novel Baswedan. Ya, tentunya kita terima, akan kita pelajari, dan tentunya juga akan Polri tindak lanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat ini. Kemudian masalah Aisyah Wedding, ya, Polri telah menerima laporan, ya, satu laporan polisi ini di Polda Metro Jaya telah dilaporkan dan sekarang masih dalam proses tidak lanjut pada laporan polisi itu sendiri. Ya. Nanti perkembangannya tentunya publik akan mengetahui itu semua. Ya. Kita tunggu penyidik, ya, penyidik yang akan membuat jadwal dan lain sebagainya.
dan tindakan-tindakan lanjutan daripada kasus ini tentunya penyidik yang akan melakukan semua. Jadi kita tunggu saja langkah-langkah dari penyidik dan lain sebagainya. Ya. Ya. Dari Polri ya, untuk kegiatan pengamanan khususnya Imlek, tentunya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ada kegiatan Imlek itu dengan menggunakan daring ya, tentunya ini mudah-mudahan dan harus dipatuhi oleh masyarakat karena dengan situasi kekinian pandemi COVID-19. Dan untuk kegiatan Imlek sendiri tentunya satuan-satuan kewilayahan Polri ya, Polres, Polda itu telah mengantisipasi. Masing-masing satuan wilayah membuat rencana pengamanan terhadap kegiatan Imlek di wilayah masing-masing. Ya. Tentunya perencanaan itu disesuaikan dengan kerawanan-kerawanan yang muncul pada kegiatan Imlek di masing-masing wilayah. Artinya, dan Polri di dalamnya telah siap untuk mengamankan kegiatan Imlek tersebut. Pak, jadi terkait kasus kematian Herman, Pak, kan sering terulang gitu Pak, kasus penyiksaan ini Pak. Bagaimana sih terobosan Polri agar tidak terjadi lagi adanya kasus serupa? Tentunya untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang melanggar aturan ya, dalam penanganan tindak pidana maupun penanganan terhadap tersangka, Polri jelas membuat satu kebijakan bahwa siapa yang melakukan pelanggaran tentu akan diberikan atau dijatuhkan sanksi. Termasuk kejadian yang di Kalimantan Timur. Sudah jelas akan diproses. Jika ada tindak pidana tentu akan dibawa ke proses pengadilan dan juga tentu akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik profesi yang tentunya ini akan berdampak terhadap yang bersangkutan bisa dikeluarkan dari dinas kepolisian. Ini menjadi satu pembelajaran bagi seluruh anggota untuk tidak mengulangi hal-hal yang melanggar dengan aturan-aturan yang berlaku. Penangguhan penahanan itu merupakan hak daripada tersangka dan juga mungkin dari keluarganya menjadi hak. Tetapi pada sisi lain tentunya penyidik memilih pertimbangan apakah penangguhan itu diberikan atau tidak. Jadi pada sisi lain sekali lagi penyidik memiliki pertimbangan tersendiri untuk memberikan atau tidak memberikan permohonan penangguhan tersangka. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pak, satu ini Pak, update ini Pak, PTPN 8 yang lapor karena ada penyambutan lahan, boleh ada update-nya Pak? Sekarang sejauh ini sudah bagaimana? Masih ditangani. Oke, masih ditangani oleh Barreskrim Polri. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.